Shalom saudara-saudara para pejuang iman. Kita bersyukur akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita hari ini adalah kehadiran Yesus tidak menjamin kenyamanan kita. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Markus 4 ayat 37 sampai 38. Saudara pejuang iman yang terkasih, seringkali badai membuat hidup kita seolah-olah Yesus itu tidak peduli. Dalam kisah ini terlihat jelas sisi kemanusiaan Yesus. Dia sangat lelah bahkan sampai tertidur di tengah amukan badai yang membuat para murid-muridnya, yang bahkan sebagian mereka adalah nelayan profesional, sangat takut kehilangan nyawa mereka. Tanpa peringatan, orang-orang percaya dari latar belakang keyakinan yang lain, Gulsan dan Latifah mendapati diri mereka terjebak dalam suatu bahaya badai, yaitu perlawanan dari pihak polisi setempat. Semuanya karena mereka menerima sebuah undangan untuk pergi ke sebuah rumah dari seorang wanita dan menemui beberapa wanita yang belum percaya. Saat itu ketika mereka sementara minum dan ketika mereka sedang mengobrol, polisi kemudian tiba di tempat itu untuk mengadakan penggeledahan. Ketika para polisi tersebut tidak dapat menemukan apapun yang memberatkan mereka, mereka pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi beberapa saat kemudian, polisi yang lain mulai merekam semua perempuan yang ada di situ. Lalu polisi menahan 2 wanita Kristen dengan tuduhan telah mengadakan sebuah pertemuan yang bersifat keagamaan. Lalu mereka dikawal sampai ke kantor polisi, di mana mereka dipaksa untuk mengakui keterlibatan mereka dalam aktivitas misionaris yang bersifat ilegal. Ketika mereka menolak untuk tanda tangan, polisi menahan dan menyiksa mereka selama kurang lebih 6 jam. Gulsan kemudian dipukul dengan kejam sampai ia menderita geger otak. Hanya setelah ketika pendeta mereka turut campur tangan, barulah kemudian para polisi itu mengizinkan agar mereka mendapat pengobatan untuk luka-luka mereka. Gulsan dan Latifah kemudian meninggalkan kota asal mereka dan pergi mencari perlindungan ke salah satu rumah singgah yang terletak di daerah lain di negara mereka. Selama 1 bulan mereka dapat melarikan diri dari badai terberat dengan tinggal di rumah singgah. Hingga tekanan-tekanan tersebut mereda. Sementara itu, setelah mendengarkan kasus para wanita tersebut, tanpa kehadiran mereka, hakim kemudian mendenda mereka 7 kali upah minimum 1 bulan. Lebih dari setengah tahun gaji mereka. Para pejuang iman yang terkasih, kami sangat senang untuk menghabiskan waktu jauh dari segala keributan yang terjadi. Itu kata 2 orang percaya tersebut yang kemudian meninggalkan rumah singgah untuk kembali ke tempat asal mereka. Kami dapat belajar lebih banyak hal tentang bagaimana menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan dan berdiam diri di hadapannya. Bertemu dengan orang-orang percaya yang lain
merupakan sebuah anugerah yang sangat mendorong kami. Itu kata dua orang yang percaya tadi. Dan terima kasih banyak karena kami telah dibantu untuk membayar denda yang begitu besar. Kalian telah menjadi berkat. Tutup kedua wanita itu. Para pejuang iman yang terkasih, meskipun pada awalnya Yesus seolah tidak peduli dengan atau tentang mereka. Mereka yang adalah kaki tangan Yesus yang datang untuk menyelamatkan mereka, dan badai itu pun perlahan memudar dengan adanya dorongan yang pada akhirnya menghasilkan keberanian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya di tengah-tengah badai sekalipun Tuhan turut campur tangan, menolong kami, membebaskan kami dengan cara apapun. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kami percaya kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada atas setiap kami. Terpujilah namamu Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami belajar dari dua orang perempuan ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Kami boleh tetap berdiri teguh di dalam iman kami. Apapun tantangan, apapun badai yang kami alami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.